Setiap kita berniat baik dipahalai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun belum diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Pemirsa PKM TV, ikhwani akhawati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam renungan amal hati yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan merenungkan secara singkat salah satu bentuk amal hati, yaitu merencanakan atau membiasakan rencana beramal. Maksudnya, setiap saat kita harus selalu menghadirkan dalam hati kita rencana-rencana untuk beramal baik yang diniatkan ikhlas karena Allah tentunya. Rencana beramal itu amal hati. Oleh karena rencana beramal itu niat baik. Sementara niat baik itu dipahalai oleh Allah. Setiap kita berniat baik dipahalai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun belum diamalkan. Kalau diamalkan, lebih banyak lagi pahalanya. Karena itu, rencana beramal adalah amal hati. Mari kita renungkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jika Allah mengetahui di dalam hatimu ada niat baik, Allah memberi pahala atau Allah memberi kebaikan pada niat baikmu itu. Ayat mulia ini mendidik kita untuk selalu berniat baik. Salah satu niat baik adalah selalu berencana untuk berbuat baik. Selalu berencana untuk berbuat baik. Dan ketika kita merencanakan untuk berbuat baik itu, Allah akan memberi kebaikan pada rencana itu. Itu yang dimaksud iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Selanjutnya, mari kita renungkan sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanah." Siapa yang berkeinginan untuk berbuat baik, siapa yang berniat, berencana untuk berbuat baik, falam ya'malha, lalu ia belum melakukannya, kutibat lahu hasanatan kamilah, maka ia diberi satu kebaikan. Wa man hamma bihasanah, dan siapa yang berkeinginan, siapa yang merencanakan untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu ia benar-benar melakukannya,
kutibat lahu asyra hasanat, dicatat baginya 10 kebaikan, ila 700 dhif, sampai pada 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'ah, siapa yang merencanakan satu keburukan, falam ya'malha, lalu ia tidak melakukannya, lam tuktab, belum dicatat sebagai dosa. Wa man hamma bisayyi'ah, siapa yang merencanakan satu keburukan, fa'amilaha, lalu ia betul-betul melakukannya, kutibat, barulah dicatat satu dosa. Banyak sekali faedah pada hadis mulia ini. Tapi kita ambil satu saja yang terkait dengan rencana berbuat baik. Yaitu bahwa rencana berbuat baik, berniat untuk berbuat baik, yang diniatkan ikhlas karena Allah, sebelum dilakukan sudah dicatat satu kebaikan. Jadi hadis ini mendidik kita untuk memperbanyak rencana-rencana kebaikan. Niat-niat baik karena Allah. Contoh, mari kita selalu merencanakan bahwa saya mau memperbanyak senyum setiap hari kepada semua orang agar saya mendapatkan pahala karena Allah, dari Allah. Karena senyum itu sedekah. Sabda Nabi SAW yang sahih, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Mari kita rencanakan mau tersenyum kepada semua orang sebanyak mungkin setiap hari untuk mendapatkan pahala dari Allah. Contoh yang lain, rencana baik. Saya mau, ini dalam hati ya para pemirsa, saya mau berkata lembut, bersikap lembut, berperilaku lembut kepada semua orang sepanjang hari. Ikhlas karena Allah. Diucapkan dalam hati. Saya mau berkata lembut. Saya mau bersikap lembut kepada semua orang yang bergaul dengan saya setiap hari. Contoh yang lain. Saya mau mengamalkan program-program amal harian saya dalam bentuk yang lebih baik lagi. Ada program yang kita buat untuk berbuat baik, kita niatkan, kita tekadkan, kita rencanakan bagaimana agar program-program kebaikan yang kita sudah buat itu kita laksanakan dengan lebih baik lagi, ikhlas karena Allah. Itu contoh-contoh rencana-rencana baik yang harus selalu hadir di hati kita, disertai niat ikhlas setiap saat. Saya ulangi, rencana baik dipahalai oleh Allah walaupun belum dilakukan. Dan ketika dilakukan, lebih banyak lagi pahalanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menuntun kita untuk membiasakan rencana-rencana kebaikan setiap saat. Ikhlas karena Allah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.